Tuh, kembali lagi di sini bersama channel YouTube Lakon Mata Batin. Nah, kali ini kita akan bercerita pengalaman-pengalaman spiritual yang pernah saya alami di waktu dahulu, di masa-masa terdahulu. Pengalaman spiritual yang saya alami pada saat menolong orang, ada suatu cerita yang sangat tidak masuk akal atau di luar nalar. Ada satu keluarga yang konon ceritanya mengalami gangguan astral. Lalu pada saat itu saya mencoba untuk menelusurinya, gerangan apakah yang sudah membuat keluarga ini mengalami gangguan astral. Ada satu keluarga, anaknya cacat dari lahir cacat. Anaknya itu tergeletak, tidak bisa berjalan. Lalu saya mencoba untuk mengungkap misteri di balik sakitnya anaknya ini ya. Bukan sakit, menurut saya bukan sakit, cacat sejak lahir. Karena si bapak ini penasaran kenapa anak saya sampai seperti itu. Saya katakan kepadanya, bila mana saya ungkap, Anda siap mendengar, tidak tersinggung, maka saya akan mengungkapnya. Gitu. Lalu bapak ini menyanggupi bahwa dia sanggup untuk mendengarkan apa yang akan saya ungkap pada dirinya. Lalu saya menerawang flashback ke masa lalu. Rupanya si bapak ini dulu merantau di daerah Papua. Mereka transmigrasi ke daerah Papua. Lalu di sana mereka usaha berdagang. Nah, sebelum mereka usaha, bapak beliau ini ada sesuatu ikatan dengan perjanjian gaib. Bapak ini pernah ritual di dekat sungai. Lalu bertemulah dengan sosok siluman ikan. Begitulah saya sebutnya karena dari sungai. Lalu semenjak ritual bertemu siluman ikan itulah usahanya menjadi lancar. Usahanya menjadi lancar karena ada perjanjian gaib. Saya tanyakan kepada beliau, benar gak apa yang saya katakan ini? Benar. Nah, beliau agak menyesal, di wajahnya sedih gitu. Benar mas, katanya, saya memang dulu pernah ritual seperti itu. Usahanya lancar, besar, tidak hanya kecil, kata dia. Selang beberapa tahun kemudian, anaknya lahir cacat. Jadi, maaf, itu kakinya, tangannya seperti ikan. Kakinya ini seperti ikan. Gitu, tangannya ikan.
dan tidak bisa jalan, karena kalau ikan nggak mungkin jalan kan. Iya, iya. Saya perhatikan, maaf mas, anak sampai ini seperti ikan, saya bilang. Ini ada hubungannya dengan siluman ikan itu. Oh begitu ya pak ya, iya saya bilang. Jadi apa yang harus saya lakukan katanya? Bertobat. Karena ini adalah perjanjian dan bayarannya adalah anak Anda. Jadi cacat seperti ini adalah perjanjian. Tidak bisa dirubah karena perjanjian dari awal. Anak Anda tidak sakit tapi cacat kandungan. Cacat dalam kandungan lahir seperti ini. Wah, jadi kalau untuk menormalkan kembali nggak bisa. Udah terlalu lama, sejak awal udah ada perjanjiannya. Tetapi meringankan dia aja mungkin insya Allah bisa, karena makannya nggak bisa pakai tangan, jadi harus disuapin. Jadi, kayak ikan. Nah itu semenjak kita ruqyah, kita bersihkan semua, itu anak bisa bangun, duduk, duduk aja, tapi tetap tidak bisa normal, hanya bisa duduk juga nggak begitu bisa tegak. Itu aja sudah merasa senang orang tuanya. Lalu kita putuskan perjanjiannya yang selama ini masih mengikat keluarga ini. Nah, setelah lahir anaknya itu mulailah usahanya bangkrut, satu persatu habis, akhirnya pulang ke Lampung. Di sana mereka tinggalkan semua, sebagian dijual, mereka pindah ke Lampung. Jadi karena ada perjanjian dengan bangsa goib, inilah akhirnya menderita resiko yang harus diterima, efek yang harus diterima. Masya Allah. Karena juga udah ditekankan kepada kita, janganlah kita berlaku musyrik, meminta kepada bangsa jin, setan, siluman, karena itu dilarang oleh agama. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki semuanya, kan begitu. Tetapi karena suatu keadaan mungkin orang ingin cepat berhasil, instan, hingga orang nekat untuk melakukan perjanjian gaib, meminta kekayaan kepada bangsa jin, siluman. Ibaratnya kalau kita minta kepada bangsa jin atau siluman itu barter. Kita diberi harta, kemudahan, tapi dia juga meminta sesuatu, barter. Itu yang terjadi kalau seseorang menganut suatu paham pesugihan. Karena tidak tahan ujian, di dunia sering dihina, sering dilecehkan, tetapi tidak sabar menghadapinya, akhirnya nekat melakukan ritual-ritual pesugihan. Sungguh sangat aneh sekali memang cerita ini, tapi fakta.
fakta, dan itu benar bahwa kalau kita menganut suatu paham yang melenceng dari jalur agama, mestinya ada efek di belakang hari. Tidak langsung setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun kemudian. Pada saat perjanjiannya sudah, kontraknya sudah mau habis, maka diambil semua dan efeknya berdampak. Ya, itulah yang saya ceritakan kepada Bapak tadi, dan dia mengakuinya kalau memang pernah ritual seperti itu. Dan dia mohon supaya dilepaskan dari ikatan perjanjian pesugihan agar tidak ada efek-efek lagi di kemudian hari. Terutama kasihan untuk keluarganya. Kan gitu. Betul, Abang. Ya, Betul. akhirnya kita mandikan satu keluarga itu, kita ruat sampai benar-benar mereka bertobat, mengakui kesalahannya, dikembalikan lagi, bersyahadat, memohon pada Allah untuk pengampunan, dan akhirnya alhamdulillah udah lepas. Tetapi si anak tidak bisa normal karena memang dari kandungan sudah seperti itu. Sudah terlanjur ada perjanjian gaib. Kan gitu. Nah, itu resiko yang harus mereka terima. Nah, segala sesuatu itu pasti ada dampaknya. Kalau kita berbuat baik, dampaknya insya Allah di kemudian hari menjadi baik. Kalau kita berbuat jahat, dampaknya di kemudian hari kita akan dijahati orang, didolimi orang. Itu berdasarkan karma. Perbuatan itu ada sebab, ada akibatnya. Nah, jadi kita haruslah berbuat baik, menabur kebaikan yang akan menuai juga kebaikan. Kalau kita meminta kepada, berbuat musyrik, meminta kepada jin, maka ada juga efeknya barter tadi. Nah, jadi itu yang harus kita siasat, harus kita perhatikan agar kita tidak mudah dirayu oleh keadaan dunia ini. Nah, dunia ini kan membuat kita tergoda, kepingin cepat kaya, kan gitu. Akhirnya jalan pintas. Oke, mungkin cukup sekian dulu cerita misteri. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Jangan kemana-mana, ikuti channel kami, Lakon Mata Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.